Dua hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Banten Selasa 17 Mei lalu. Akibat penggunaan sabu, keduanya pun mendekam di rumah tahanan BNN Banten. Dan inilah video amatir penangkapan dua hakim yang telah menjadi tersangka, berinisial DA dan YR. Selain itu, BNN juga menangkap satu pegawai PN Rangkas Bitung dan satu orang ART serta satu orang kurir sabu. Menurut informasi beredar, salah satu dari dua hakim yang ditangkap merupakan anak dari petinggi Mahkamah Agung. Dalam penangkapan dua hakim yang berusia 39 tahun ini, BNN Banten menyita beberapa barang bukti. Beberapa hari usai penangkapan, BNN menunjukkan barang buktinya seperti sabu yang digunakan, alat hisap, dan beberapa ponsel. Barang buktinya 20,600 sekian gram. 20 gram, sekian. Itu dari tangan siapa? Itu dari tangan RAS. Karena RAS lah yang mengambil ke jasa pengiriman. Yang ditemukan di ruang kerja hakim apa, Pak? Peralatan penggunaan untuk menggunakan konsumsi metamfetamin itu. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan asisten rumah tangga Hakim DA yang diduga membeli dan mengambil sabu dari jasa pengiriman. Menanggapi penangkapan hakimnya yang nyabu, PN Rangkas Bitung menyebut masih dalam pembahasan internal. PN Rangkas Bitung bersama Mahkamah Agung disebut tidak akan mengintervensi langkah hukum dari BNN. Kami dari pengadilan menyerahkan proses hukum ini ke BNNP. Kami dari pengadilan maupun Mahkamah Agung tidak akan mengintervensi proses ini. Ya, jadi percayakan kepada BNNP untuk melakukan proses hukum. Sebelumnya, Komisi Yudisial atau KY juga menanggapi bahwa terkait rekomendasi sanksi akan ditetapkan setelah BNN menyelesaikan proses hukum. KY juga meminta BNN bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Namun ada tanggapan berbeda dari sejumlah mahasiswa. Sejumlah mahasiswa meminta dua oknum hakim yang mengonsumsi sabu segera diadili. Pada 25 Mei lalu mereka menggelar aksi di depan kantor PN Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, Banten. Seperti halnya suara dari banyak rakyat yang melihat kejadian ini, para mahasiswa ini berorasi, berekspresi sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap hakim yang seharusnya menegakkan keadilan dan hukum, bukan malah menjadi pelanggar hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Dua hakim di salah satu pengadilan negeri di Banten menjadi tersangka karena mengonsumsi sabu. Salah satunya bahkan disebut-sebut sebagai anak petinggi Mahkamah Agung. Nah, apa ancaman sanksi bagi kedua hakim dan bagaimana menjamin proses hukum akan bebas dari intervensi? Kami akan membahasnya. Yang hadir di studio kami ada juru bicara Komisi Yudisial, ada Bang Miko Ginting, dan anggota Komisi 3 DPR RI melalui online ada Pak Arsul Sani. Selamat pagi Pak Arsul Sani. Dan juga mantan hakim sekaligus pakar hukum dan mantan hakim kami, Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Pak Arsul, selamat pagi Mas Miko. Selamat pagi Pak Asep. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kang Asep, Pak Arsul dan juga Mas Miko di sini di studio. Mungkin tanggapan KY dulu nih Mas Miko setelah mendapatkan informasi dari BNN terkait dengan penangkapan kedua hakim ini. Tentu saja tanggapan dari masyarakat kita sudah mendengar sangat negatif tentu saja, dan itu ya kita harapkanlah seorang hakim seharusnya tidak dekat-dekat dengan narkotika. Tapi dari KY sendiri resminya bagaimana? Ya, tentu kami menyayangkan ya perbuatan-perbuatan ini bisa terjadi gitu ya. Dan berharap memang ke depan perbuatan-perbuatan serupa tidak lagi terulang. Nah, salah satu caranya adalah memang harus memperkuat kerjasama pengawasan ya antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Bisa dibayangkan ada 1.600 hakim kan di seluruh Indonesia yang sebaran wilayahnya juga sangat luas gitu. Oleh karena itu pengawasan ya terhadap hakim itu kan menjadi patut dilakukan ya, untuk menjaga kepercayaan publik ya salah satunya. Nah, kalau kerjasama pengawasan itu tidak diperkuat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka yang terjadi ya ada peluang perbuatan-perbuatan seperti ini terjadi kembali gitu. Oke, jadi dari Komisi Yudisial ini tidak mau melihat bahwa ini adalah perbuatan seorang oknum, maksudnya hanya seseorang yang mungkin tergelincir gitu, tapi
kemungkinan ini terjadi juga adalah kesalahan dari yang mungkin ada struktur yang perlu diperbaiki dari pengadilan itu sendiri atau bagaimana? Ya upaya pencegahan harus dilakukan dengan kerjasama pengawasan gitu. Tadi saya bilang ada 9.600 hakim di seluruh Indonesia, itu kan bisa dibayangkan bagaimana cara mengawasi perilakunya gitu ya. Nah kalau Komisi Yudisial kan selama ini berbasis pada laporan masyarakat. Kalaupun Komisi Yudisial melakukan inisiatif pengawasan, itu harus dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Alasannya adalah untuk menjaga independensi hakim sebenarnya. Jadi tidak boleh juga Komisi Yudisial melakukan pengawasan yang eksesif gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba ngawasin gitu. Itu akan mengganggu independensi peradilan gitu dan independensi hakim. Nah, yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini adalah berbasis laporan atau misalnya ada bukti-bukti yang atau informasi yang cukup kuat sehingga Komisi Yudisial bisa melakukan penelusuran. Nah, kalau dalam sisi kepegawaian, Mahkamah Agung kan punya kewenangan untuk membina pegawai ya, termasuk hakim itu. Nah, ini yang perlu dipadukan nih antara informasi-informasi di Komisi Yudisial dengan tugas dan tanggung jawab dari Mahkamah Agung. Nah, kerjasama pengawasan ini yang kemudian harusnya dilakukan secara kolaboratif dan diperkuat ke depan gitu. Nah saya ke Pak Arsul. Pak Arsul tentu saja ini melukai sisi hukum lah di kita, terutama untuk pengadilan. Tapi bisakah kita melihat bahwa ini perbuatan orang per orang kah atau memang ada sesuatu yang seharusnya diperbaiki lebih besar secara lebih sistem di sini? Tentu memang harus seperti itu. Nah, ya, apalagi ini menyangkut hakim. Hakim itu adalah jabatan dan kedudukan yang istimewa ya di negara ini. Oleh karena itu ya dulu Pak Asep dan kalau sekarang yang masih aktif, kami ini semua memanggilnya yang mulia. Ya. Anggota DPR itu hanya yang terhormat. Tapi ini di atas anggota DPR yang mulia kita panggil. Jadi karena itu memang ya perilakunya ya memang harus benar-benar mulia ya. Nah, ketika kemudian kemuliaan itu dilanggar, ya, ini saya mohon maaf sama Mas Miko, tidak bisa kemudian ya untuk hakim ini, ya responnya adalah respon standar. Ya, respon standar itu misalnya kita menunggu dulu proses hukum, biarkan proses hukum berjalan, nanti kami akan mengambil tindakan setelah ada putusan berkekuatan tetap. Tidak bisa seperti itu. Apalagi ini kasusnya adalah kasus narkoba, ya. Ini satu dari 3 kejahatan yang kita sebut klasternya itu sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan serius. Anda bisa bayangkan, ya, kalau pengadilnya itu adalah bagian dari pengguna narkoba dan dia akan mengadili perkara narkoba. Dan sudah pernah juga Pak Arsul kedua orang ini. Apalagi ya paling tidak dalam catatan kami di Komisi 3, 1 dari 2 hakim itu pernah tersandung oleh kasus lain yang juga menyangkut soal moralitas. Nah, jadi hemat saya ya baik Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung bahwa ini jangan kemudian memproses-proses ini seperti pelanggaran-pelanggaran yang lain. Pelanggaran orang nggak masuk kantor, pelanggaran misalnya ya katakanlah meninggalkan tugas sebelum waktunya, absen dan lain sebagainya. Apalagi ini hasil tesnya sudah jelas positif. Apalagi mau ditunggu proses etiknya atau proses kepegawaiannya. Tapi Pak Arsul, apa yang bisa dilakukan kalau memang, ya kalau tadi Anda mengatakan bahwa tidak perlu menunggu sampai proses hukum selesai dulu, tapi adakah kewenangan yang dimiliki entah oleh MA ataupun KY dalam hal ini untuk melakukan apapun sebelum proses tersebut berjalan? Kewenangan di bidang proses hukum pidana tentu ada pada BNN atau kepolisian. Tetapi kewenangan yang terkait dengan penegakan etika dan perilaku hakim itu ada pada Komisi Yudisial maupun ada pada Mahkamah Agung yang diwakili oleh Badan Pengawasan, Bawas. Ya. Nah ini yang kita harapkan. Jadi jangan diam-diam atau malah kemudian cenderung menutup diri dari media. Ini yang kita harapkan. Sekali lagi, ini taruhannya adalah integritas hakim Indonesia. Yang kita semua rakyat ini memanggilnya dengan sebutan yang mulia. Kalau nggak seperti itu, dimarahi kita. Iya. Saya mau tanya kalau begitu ke Kang Asep yang dulu sempat dipanggil yang mulia juga, tapi sudah memutuskan sendiri untuk tidak mau lagi dipanggil yang mulia. Mungkin pendapat dari Kang Asep sendiri,
Apa yang disampaikan Pak Arsul tadi, benarkah bahwa memang seorang hakim itu seharusnya memang berbeda, memang memiliki perilaku yang berbeda, yang ya itu lebih mulia begitu. Dan kalau terbukti melanggar, menurut Anda sebagai seorang mantan hakim juga, apa yang seharusnya dilakukan terhadap hakim tersebut? Ya, kalau yang mulia itu pagi-pagi ayam berkokok atau burung berkokok sambil gitu. Nah itu yang mulia biasanya ya. Saya menarik apa yang katakan yang terhormat Wakil Rakyat Pak Arsul Sani. Tadi jangan diam-diam dan menutup diri. Nah itu yang penting ini kasus ini ya sekali lagi. Jangan diam-diam dan menutup diri. Maka kata kunci sebelum saya lupa yang lain. 1, pecat. Ya. 2, proses. Nah, ketika proses tadi jangan diam-diam, jangan menutup diri, apa yang dikatakan yang terhormat Pak Arsul Sani. Nah, mengapa ini saya katakan pecat? Karena syarat hakim itu ditentukan baik di konstitusi maupun di undang-undang kekuasaan kehakiman maupun undang peradilan. Salah satunya perbuatan tercela. Nah, tadi katakan oleh Pak Arsul ya bahwa ini adalah kejahatan serius, kejahatan luar biasa, narkotika. Perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penegak hukum, dilakukan bersama-sama di tempat penegak hukum. Lebih dari 1 dengan sama penegak hukum. Jadi kalau ini didiam-diamkan, ditutup, ya saya mohon dengan sangat media ini harus mengikutin ya. Karena kenapa ini baru terungkap sekarang? Sebenarnya saya buka. Ini kelakuan salah satu tadi, anak petinggi penegak hukum yang menentukan republik ini, bidangnya menentukan sekali loh. Ya jangan sampai saya bilang narkoba itu narik komando Bapak. Nah, jangan sampai begitu nanti ya tersibatnya narkobanya. Kenapa? Bayangkan yang dihisap itu adalah ice blue, kristal. Ya, sebenarnya narkotika golongan 1 yang premium, jutaan harganya, nilainya banyak. Kaitannya dengan peristiwa sebelumnya di Banten, Selat Sunda itu nanti kaitan. Nah, itu yang penting ya. Yang penting lagi, salah satu pelaku ini dulu pernah tadi dikatakan oleh Pak Arsul ya, terlibat kesusilaan, pren makan pren, PMT sering dikatakan kan. Nah, itu udah tidak 1, lebih dari 1. Itu kan dulu harusnya sekali lagi, saya salut ya, saya kira data di KAYA masih ada. Kelakuan yang bersangkutan itu kan hanya ringan hukumannya ke Aceh, Bengkulu masuk ke Rangkas Bitung, melakukan perbuatan lagi. Jadi mentang-mentang narkoba narik komando Bapak Anda seenak, tapi telah dirusak ya sebagai penegak hukum tadi panggilan yang mulia tadi dilakukan yang harusnya menegakkan hukum dia dicontoh. Lebih parah. Kenapa harus ini proses diikuti jangan diam-diam atau ditutupi tadi Pak Arsul? Saya sangat setuju apa yang katakan Pak Arsul. Bayangkan sebab ya tim ini kejadian Selasa tanggal 17 tertangkap ya. Media juga nggak tahu tuh asalnya. Untung 1-2 media karena teman-teman dan agen-agen saya di bawah udah mulai bergerak kan, baru Jumat mulai muncul, riak-riak itu Jumat. Baru terungkap kan Senin, seminggu kemudian. Sehingga di trending topiknya kalah sama artis GI kan. Padahal saya bilang, penangkapan juga. Lebih fatal. Ini kan kejadian atas orang penegak hukum yang dulu telah bermasalah, tapi mendapatkan fasilitas tertentu, tapi tidak pernah ada tindakan dulu. Sekarang perbuatannya berbahaya. Kalau ini tidak dipecat dan tidak diproses, melukai. Ya. Kang Asep, apa artinya ini terhadap putusan-putusan yang pernah diberikan ataupun juga ya tentu saja terhadap profesionalitas sang hakim sendiri kalau kita sudah mengetahui bahwa ternyata hakim tersebut menggunakan narkoba? Ya, 1 ya. Sekali lagi kalau putusan tidak lain hanya upaya hukum. Terhadap putusan bersangkutan tidak bisa dibatalkan gara-gara yang bersangkutan make. Tinggal nanti di PT atau di MA. Yang bersangkutan kan nangani beberapa perkara narkotika. Kita lihat ancaman apa yang dijatuhkan, ringan atau berat. Makanya saya bilang tadi, ini harus ditarik garisnya antara bandar, putusan ya dan pembelian. Jadi sini ada yang menarik. Saya kira ini mengapa saya kira saya apresiasi kepada BNP Banten dan BNN Pusat ya bahwa selama Selasa Jumat ada pergerakan gerilya yang mengerikan, tapi saya kira integritas BNN Banten dan Pusat saya angkat jempol Pak Arsul, naikkan pangkat tuh 1 tingkat 9 sama BNN. Karena integritas ini kalau ini sampai ditutupi tidak diungkap, mengerikan pelakunya ini satu yang bermasalah secara moral maupun sekarang melakukan tindak pidana yang mengerikan. Ada tidak keadilan rekan-rekan hakim lain, kan hukum itu bicara kepastian supaya mereka pasti loh dihukum. Ada kemanfaatan, manfaat efek jerah bagi yang lain. Kan hakim-hakim yang lain melihat, loh kami dipecat, itu kan kasus Bekasi dipecat, kasus Lampung dipecat, dan beberapa kasus yang tidak terungkap. Kayak punya data lah, Mas Miko kalau ini silakan, atau Bawas juga punya data, siapa pelaku yang tidak pelaku yang melakukan juga dilakukan. Jangan sampai karena yang bersangkutan mendapatkan privilege, mendapatkan prioritas, tidak. Saya berani mengatakan ya, Mas Arsul tolong dimonitor, kan Pak Arsul Komisi 3 loh ya. Nah, kenapa? Saya khawatir nanti ini pemakai direhab, nah nggak dihukum, nggak dihukum ya sanksi. Maka saya bilang ini harus dibuka aib-aib yang bersangkutan karena pembelajaran bagi yang lain ada efek jerah. Karena dilakukan, bayangin pestanya di pengadilan sesama penegak hukum lebih dari setahun, dan yang bersangkutan dulu kan melakukan kesalahan tidak ada hukuman. Ini kan mengerikan bagi hakim-hakim lain, menjerit hakim lain. Kami dihukum
Kalau ini enggak katanya. Oke, saya ke Mas Miko menanggapi hal tersebut. Datanya pasti KY lebih memiliki lagi begitu dan desakan seperti ini bahwa harus ditindak tegas bukan hanya karena masih kekecewaan masyarakat terhadap hakim tersebut, tapi juga untuk hakim-hakim lainnya juga, entah itu efek jerakah, entah itu mereka merasakan keadilan karena mereka juga kan pasti sangat-sangat menahan diri juga dalam melakukan tugas-tugas mereka. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan agar adil juga. Mampukah memberikan yang terberat kalau ada yang seperti ini? Ya, pertama tadi kasus yang sebelumnya ya, yang di Bali ya. Nah itu perlu saya klarifikasi bahwa memang prosesnya pada saat itu Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung bersama-sama melakukan pengawasan kan. Tapi aturannya adalah ketika ada satu institusi yang sudah mulai melakukan pemeriksaan, maka institusi yang lain tidak boleh masuk gitu kira-kira. Jadi pada saat itu yang memberikan sanksi adalah Mahkamah Agung. Lalu disanksi non palu 2 tahun di Pengadilan Tinggi Aceh ya. Jadi ya di situ titiknya, satu pertama. Yang kedua, saya kira memang yang harus dilakukan adalah mengawasi proses ini secara lebih cermat ya. Tadi saya setuju dengan Pak Asep dan Bang Arsul bahwa sekarang kan prosesnya sedang berlangsung di BNN Provinsi Banten gitu. Komisi Yudisial bukan pasif ya. Beberapa kali kita melakukan koordinasi yang erat secara langsung kepada BNN gitu ya untuk melakukan pertukaran informasi dan sebagainya. Tujuannya adalah ketika misalnya kasus ini ingin dibawa ke sisi etik, kan tetap perlu ada bukti-bukti dan bahan-bahan ya untuk diperiksa di yang namanya dengan Majelis Kehormatan Hakim kalau memang sanksinya pemecatan misalnya gitu. Nah jadi itu yang sedang dilakukan juga sekarang prosesnya. Tapi ya tadi ada proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di BNN gitu. Dan Komisi Yudisial sebagai pengawas dari sisi etik juga sedang mengumpulkan bahan dan informasi. Ini kan pertukaran informasi ini mudah untuk disebutkan, tapi kan dalam praktik itu juga agak sulit gitu ya. Dan tapi sekali lagi prinsipnya bahwa Komisi Yudisial tidak menutup diri gitu dan tidak pasif untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perilaku hakim. Kalau penilaian dari sisi etik tersebut juga tidak menunggu pengadilan juga kan. Maksudnya kalau tadi dikatakan mungkin barang-barang bukti di pengadilan itu bisa menambahi ya bukti dari penilaian sisi etik, tapi sebenarnya kan tidak harus menunggu kan. KY sendiri apakah juga melakukan mempelajari kasus tersebut, mendalami, menyelidiki kah? Ya tentu saja. Jadi tidak menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang ada dugaan dan informasi yang cukup kuat untuk Komisi Yudisial melakukan pengawasan etik misalnya ya, maka ada beberapa skema. Satu misalnya bisa melakukan pemeriksaan etik, kemudian memberikan rekomendasi sanksi. Yang kedua, misalnya kalau derajat perbuatannya cukup berat, maka Komisi Yudisial bisa mengajukan proses yang namanya Majelis Kehormatan Hakim. Nah, itu kan yang tertinggi apakah itu yang bisa dilakukan oleh KY? Ya, pengajuan Majelis Jadi Majelis Kehormatan Hakim itu adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk memeriksa perbuatan dengan ancaman sanksi pemecatan. Nah, Majelis Kehormatan Hakim ini diselenggarakan oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, Mas Timothy. Jadi komposisi pemeriksaannya juga 4 dari Komisi Yudisial, 3 dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kan nggak mungkin Komisi Yudisial untuk langsung membuat Majelis Kehormatan Hakim kan. Jadi harus mengumpulkan dulu informasi dan keterangan, kemudian mengajukan kepada Mahkamah Agung, yuk kita bikin Majelis Kehormatan Hakim. Tapi keputusannya dari MA nanti? Nanti akan ada persetujuan dari Mahkamah Agung, diagendakan, baru kita bisa membuat Majelis Kehormatan Hakim gitu. Itu untuk sanksi pemecatan, kalau nanti misalnya sanksinya pemecatan gitu. Kalau proses ini berjalan katakanlah ya lebih lambat dari proses pengadilannya sendiri dan pengadilan memutuskan bersalah begitu, apakah secara langsung sanksi-sanksi mungkin administratif tadi akan langsung diberlakukan pada hakim tersebut? Kalau administratif saya ini itu kewenangan dari Mahkamah Agung kan, karena misalnya apakah akan diberhentikan secara sementara terlebih dahulu dan sebagainya gitu. Tapi memang prosedur itu harus dijalankan karena itu aturan yang sudah disepakati ya. Jadi tetap terlepas dari pengadilan atau peradilan kasus utamanya itu akan tetap berjalan proses itu. Lebih cepat atau lebih lambat itu ya itu. Ini dua proses yang sebenarnya bisa dipisahkan gitu, tapi saling berhubungan ya. Jadi proses penegakan hukum di satu sisi yang sedang dijalankan oleh BNN provinsi, di sisi lain ada proses etik yang juga bisa dilakukan bersama-sama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung gitu. Sebelum saya lanjutkan ke Pak Arsul dan juga Kang Asep, mungkin Mas Miko boleh menambahkan terkait dengan kaitannya dengan petinggi MA, apakah ini juga sudah diketahui? Tentu sudah diketahui ya, dan itu sudah informasi umum saya kira yang diungkap di beberapa media. Jadi benar gitu ya setidaknya ada tapi keluarga. Komisi Yudisial sebenarnya melihat kasus ini pertanggungjawaban pribadi ya.
Ini kan perbuatan orang dewasa yang harusnya memang diemban sendiri tanggung jawabnya oleh yang bersangkutan. Namun tentu yang perlu dilakukan adalah memastikan proses ini berjalan secara transparan dan akuntabel ya. Saya tidak berani mengatakan ada intervensi, tapi prinsip penanganan perkara itu seharusnya kan memang mengandung prinsip-prinsip itu ya, transparan, akuntabel, bebas dari intervensi dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang perlu dikawal gitu. Tapi bahwa Komisi Yudisial melihat bahwa ini perkara yang harusnya dipertanggungjawabkan kepada individu-individu, nah itu yang dilakukan oleh Komisi Yudisial gitu. Nah kalau dari Kang Asep saya menangkapnya justru Kang Asep tampaknya sudah merasa sudah ada intervensi gitu Kang Asep, karena Anda mengatakan tadi bahwa ini sebenarnya peristiwanya sudah agak lama, tapi kenapa seperti tidak tersebar kemana-mana gitu di beberapa hari awalnya? Ya, kan kita saja lihat kejadian kan hari Selasa, ya. Selasa loh, ya, tanggal 17 penangkapan itu. Kan harusnya biasanya media itu cepet kan, hari itu juga udah meledak. Kan meledak justru hari Senin, Jumat udah mulai goyang-goyang tuh salah satu dua media itu kan. Dia ada apa gitu kan, sesuatu. Tapi saya bilang saya sangat apresiasi sekali dengan BNN Banten maupun BNN Pusat ya dan kepolisian. Itu yang saya kenal. Yang kedua, saya menarik apa yang dikatakan Mas Miko ya, Bang Miko. Nanti ini untuk menunjukkan transparansi yang jangan dikatakan Pak Arsul tadi, jangan diam-diam menutupi diri, segera gelar majelis kehormatan hakim. Nah, disitu transparansi terbuka. Jadi baik MA maupun KY jelas. Tapi kalau saya percaya saat ini ya, karena KY udah punya data sebelumnya kan. Nah, sekarang kalau di MKH diterbukakan transparansi, publik akan melihat ada intervensi atau tidak. Kedua, karena ini OTT tertangkap tangan, ke BNN atau kepolisian harus cepat proses perkaranya tersangka ini. Terlepas nanti ujungnya akan ada, misalkan ujungnya karena dia pemakai. Ingat saya katakan ya, pemakai itu sekali lagi korban itu baca pasal 54 Undang-Undang Narkotika, mereka karena terdesak, karena dipaksa. Ini kan penyalahguna. Penyalahguna itu penjelasan pasal Undang-Undang Narkotika jelas sekali itu. Pak Asru yang bikin tuh kalimatnya. Ya, dia itu ya tanpa hak melawan hukum. Udah sekian tahun, jadi dia tanpa hak melawan hukum. Jadi jangan dibilang dia korban. Korban itu dipaksa. Saya jangan sampai skenario-nya dia pakai itu korban, sehingga karena korban direhabilitasi, nggak dihukum. Karena nggak dihukum, nanti nggak kena sanksi. Persis kasus Hakim Lampung. Jadi dia dipecat hakimnya, Pak Arsul kan, pegawainya jadi pegawai MA. Kan lucu. Sementara yang Bekasi, teman saya tuh Puji ya, sebut namanya lah Pak Puji karena udah tobat sekarang, udah baik tuh orangnya ya. Nah, dia diberhentikan semuanya. Nah, jangan ada ketidakadilan atau yang lain-lain kan. Perlakuan yang berbeda gitu. Usahanya kan tidak hanya sekarang kan, yang lalu itu keburu diduluin tadi. Sebelum MKH terbentuk, Mahkamah Agung memutasi. Jadi tidak benar kata Miko tadi, karena sudah dihukum, nggak dihukum. Maka saya bilang strateginya jangan sampai ketahuan, bentuk MKH, minta segera MKH, cepat supaya MK terbuka, publik tahu, supaya Mahkamah Agung juga tidak ada intervensi, ya, tidak melibatkan orang lain karena perbuatan yang bersangkutan, ya. Nah, kedua, proses pidananya harus cepat jalan gitu. Tapi proses pidananya jangan diarahkan tadi, dia pemakai direhab. Ingat loh, ya korban itu adalah saya katakan baca Undang-Undang Narkotika, dia adalah tanpa hak dan melawan hukum harus kena hukuman. Gramnya lebih loh. Iya, 20 gram ini sebenarnya termasuk besar juga. Tapi Kang Asep, mungkin menurut Anda apakah memang ada ruang intervensi di sini? Maksudnya kita kan mempercayakan pada proses peradilan kita, seharusnya tidak ada ruang untuk intervensi. Ya, pertama data yang dulu kan, saya kira data dulu kan lebih diduluin tuh, kayak sebelum MK terbentuk dia bikin hukuman dulu mutasi. Padahal kejadian itu kan asusila tadi tidak satu loh asusilanya, ya tidak saya tahu persis 3 itu kan. Saya bilang tadi PMP atau TMT kan. Nah, ketika proses itu kan diduluin, berarti ada apa? Kenapa dia dimutasi dan dengan cepat mudah bergeser dari Aceh ke Bengkulu yang satunya ya. Aceh ke Bengkulu, kemudian ke Rangkas Bitung satu. Dan ini catatannya tadi seperti kata Mas Miko, keputusannya dari MA pada waktu itu ya. Pada satu dari MA. Ya, MA lebih dulu, tapi masalahnya kan sebenarnya kalau didesak lebih dulu, tapi karena kesusilaan nggak bisa aib itu dibuka, tapi kan teman-teman hakim lain melihat ada perlakuan yang berbeda gitu kan. Nah, kemudian publik juga kan lebih lucu lagi, itu kan dilakukan juga di lingkungan pengadilan, orang-orang pengadilan, temannya sendiri, asusila itu kan mengerikan sekali perbuatan. Sementara perbuatan begituan, jangankan dengan orang pengadilan, dengan orang lain yang dipecat kok beberapa itu kan data Bawas kaya dia punya. Nah, satu itu. Kedua, nah sekarang proses Selasa ya tertangkap sampai Jumat baru muncul Senin dan sekarang baru muncul sekarang tadi. Itu ada apa? Tapi sekali lagi saya apresiasi yang sangat tinggi terhadap BNN Banten dan BNN Pusat dan kepolisian di situ kan. Kalau tidak integritas BNN, saya yakin tidak terungkap kasus ini. Oke, Pak Arsul, bagaimana menjamin agar kita tadi sudah mendengar harus ada majelis kehormatan hakim yang dibentuk dan tadi kalau dari keterangan Mas Miko nanti dari majelis kehormatan hakim itu akan ada pihak dari MA dan juga dari KY gitu.
Nah, Pak Arsul, bisakah dikawal kalau memang ini ada kedekatan dengan pejabat MA? Ini juga kan tidak lantas berarti bahwa akan ada intervensi, tapi tetap harus kita harus dibuat setransparan mungkin agar jangan sampai juga ada ruang untuk intervensi. Bagaimana caranya, Pak Arsul? Saya masih punya husnudon, prasangka baik terhadap pimpinan MA, ya, dan tentu juga jajaran terkaitnya untuk menjaga keagungan lembaga peradilan kita, ya. Jadi apa-apa yang kita sampaikan ini adalah sebetulnya untuk menyemangati, ya, menyemangati pimpinan MA, ya, agar jangan mengorbankan. Nah, bagaimana cara kita mengawal? Tentu, ya, dalam negara demokrasi selain 3 cabang kekuasaan ada juga media, ya, ada masyarakat sipil yang itu kita mengawal. Kami tentu di DPR nanti, ya, tidak tertutup kemungkinan dalam rapat konsultasi antara DPR dan Mahkamah Agung, kalau kemudian proses ini tidak berjalan karena ada hubungan-hubungan tertentu, ya ini akan kita suarakan. Biasanya anggota Komisi 3 seperti saya itu sering juga menerima pesan, entah SMS, entah WhatsApp dari kalangan hakim yang merasa ada dalam quote unquote, ya, diskriminasi, ya, termasuk diskriminasi penghukuman ketika hakim yang satu dengan tingkat kesalahan yang sama dengan hakim yang lain tetapi tidak punya kedekatan, tidak punya hubungan-hubungan khusus, kemudian mendapatkan sanksi yang katakanlah lebih berat. Nah, ini kan tidak boleh. Sekali lagi ini menyangkut sebuah tindak pidana yang kategorinya luar biasa, jadi tidak bisa diproses, disikapi dengan biasa-biasa saja. Itu. Jadi, dan ini sudah mendapatkan perhatian masyarakat, sehingga siapapun yang memutuskan apapun, ini pasti akan kembali lagi dinilai juga oleh masyarakat, gitu Pak Arsul, ya? Betul, tentulah, tentu, ya. Dan cuma saya sekali lagi punya keyakinan, pimpinan Mahkamah Agung tidak akan mengorbankan keagungan lembaga peradilan kita hanya karena kebetulan yang tersandung kasus ini adalah seorang hakim yang punya hubungan-hubungan tertentu dengan salah satu pimpinannya. Pak Arsul, kalau dari kata-kata Anda kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa ini kasus yang besar gitu, dalam arti melibatkan 2 orang hakim, dilakukan di tempat peradilan itu sendiri begitu, di lokasi kerja mereka, dan melibatkan orang lain juga di situ, karena di sini kan ada juga yang terdeteksi positif. Tampaknya kita jangan menunggu sampai ada hakim-hakim lain untuk melihat ini sebagai suatu masalah yang lebih besar gitu, Pak Arsul. Apakah akan ada penindakan atau paling tidak mungkin dari DPR untuk memastikan, entah itu memanggil Mahkamah Agung kah atau pihak lain kah, untuk memastikan bahwa ini jangan sampai kasus seperti ini ternyata terjadi lagi di tempat-tempat lain, karena 2-3 kasus itu jauh terlalu banyak begitu, cukup 1 kasus ini saja sebenarnya, dan bagaimana kita bisa mengawasinya? Mungkin dari pihak DPR akan melakukan apa untuk memastikan hal ini? Ya, kami tentu kan tidak mengawasi Mahkamah Agung sebagai mana kami mengawasi kementerian dan lembaga lain, karena Mahkamah Agung dan jajarannya itu, ya, kecuali yang terkait dengan penggunaan anggaran, ya, itu kan lembaga atau lembaga yang ada di cabang kekuasaan yang lain. Ya, maka yang bisa kami lakukan adalah dalam setiap rapat konsultasi yang diadakan secara rutin antara DPR dengan Mahkamah Agung, hal-hal yang menjadi concern dari masyarakat kami sampaikan apa adanya. Ya, tidak dan tentu kemudian biasanya pimpinan Mahkamah Agung juga menyikapi, ya. Hanya, ya, memang kalau kemudian ada hubungan-hubungan khusus ini, ya, bagaimanapun ada kecenderungan ewoh pakewoh, ada ketertutupan dan lain sebagainya. Tapi bagi saya, ketika yang terjadi adalah menyangkut sebuah tindak pidana yang ada dalam klaster kejahatan serius, extraordinary, maka memang tidak bisa kita menjadi ordinary penanganannya. Oke, adakah rencana pertemuan mungkin dalam waktu dekat ini? Saya kira mungkin ini baru di bulan, mungkin di akhir semester pertama ini ada rapat konsultasi. Tentu ini hal-hal yang nanti kami di Komisi 3 DPR juga akan membahasnya lah.
apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai sikap DPR. Oke, Mas Miko mau menambahkan silakan. Ya, saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Arsul ya, bahwa program-program pembenahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kan sampai saat ini tuh terlihat berjalan dan terasa sebenarnya dampaknya gitu ya, terutama untuk konteks pengawasan gitu. Nah ini sesuai dengan visi Mahkamah Agung juga kan untuk mencapai peradilan yang agung itu. Tapi memang dengan jumlah hakim yang 9.600-an, lalu sebaran hakim yang sangat luas ya dengan geografis Indonesia, ya saya kira memang perlu ada kolaborasi yang cukup erat lah, ya kerjasama yang cukup erat terutama dalam konteks pengawasan perilaku antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial gitu. Tadi misalnya Pak Asep menyebutkan kan ada kasus yang dimutasi ke Aceh, kemudian ke Bengkulu dan sebagainya. Itu kan terlihat bahwa ketika ada kerja pengawasan, ini seakan-akan Mahkamah Agung jalan sendiri, Komisi Yudisial jalan sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa menciptakan misalnya satu sistem pengawasan yang terintegrasi gitu. Jadi di Mahkamah Agung juga memiliki data Komisi Yudisial misalnya gitu ya, atau Komisi Yudisial juga memiliki data Mahkamah Agung. Jadi penanganannya bisa dilakukan dalam satu pintu gitu. Jadi tidak kan kalau dalam konteks penanganan saat ini hanya Majelis Kehormatan Hakim lah di mana dan pemeriksaan bersama ya. Itu yang dimana Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial bisa duduk dalam satu majelis. Nah, saya kira dalam konteks sebelum itu, dalam konteks penanganan juga harus ada kolaborasi informasi gitu. Dan itu yang sedang dilakukan juga antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Gitu. Jadi sudah berjalan sebenarnya prosesnya. Sudah berjalan prosesnya dan saya kira perlu diperkuat terus-menerus gitu. Dan yang kedua, saya kira benar bahwa ini harus diawasi secara ketat gitu ya. Tapi sekarang memang proses penanganannya ada di BNN provinsi gitu. Nah kita sudah berkali-kali datang ke sana, berkoordinasi erat dan sebagainya gitu ya. Dan BNN memang masih mengatakan bahwa sebentar kami akan lakukan dulu proses penanganan hukumnya. Gitu. Nah untuk melakukan proses tindak lanjut kan Bang Arsul dan Pak Asep ya kita perlu informasi dan keterangan juga kan dari BNN dan sebagainya gitu. Nah posisinya memang saat ini BNN mengatakan bahwa sebentar kami akan lakukan dulu penanganan terlebih dahulu gitu. Kalau keterlibatan hakim dengan narkoba, adakah jurisprudensi kasus sebelumnya dan bagaimana penanganannya waktu itu? Ya ada beberapa. Nah ada beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial dan saya kira juga di Mahkamah Agung gitu ya. Sehingga ada beberapa praktik-praktik yang bisa kita acu gitu ya. Nah tapi memang setiap kasus itu kan juga ada sisi kasuistiknya juga gitu. Tapi paling tidak standar umumnya bisa kita acu dari situ. Nah memang dalam beberapa kasus itu yang dilakukan adalah segera memproses MKH atau Majelis Kehormatan Hakim tadi. Nah, ini yang saya katakan bahwa untuk masuk ke Majelis Kehormatan Hakim, kita butuh informasi dan keterangan dari BNN. Nah, BNN saat ini masih mengatakan sebentar kami akan melakukan penanganan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau misalnya BNN membuka diri dan membuka informasi, segera mungkin saya kira bukan tidak mungkin. Ya bukan tidak mungkin Majelis Kehormatan Hakim juga akan segera diusulkan oleh Komisi Yudisial. Oke, kalau melihat kasus sebelumnya selalu memang Majelis Kehormatan Hakim itu selalu memang akan bekerja kalau ada kasus seperti ini begitu ya. Pasti kita pasti akan melihat itu. Itu dua proses yang berbeda ya sebenarnya. Ya. Majelis Kehormatan Hakim lalu ada proses penanganan penegakan hukum gitu. Oke. Nah, Kang Asep mungkin Anda sendiri masih mengingat beberapa kasus narkoba yang melibatkan hakim lainnya dan apakah menurut Anda proses-prosesnya sudah berjalan baik dan kita akan melihat hal yang sama dalam kasus ini? Ya, saya berharap sih di depan hukum kan sama, apalagi hakim di depan hukum kan, terbukti hakim Bekasi dipecat kan, nah itu kan jangan sampai perlakuan berbeda. Kemudian karena itu dia tidak punya kaitan ke pimpinan kan, tapi kalau hakim yang Lampung ada kaitan juga dengan pimpinan, tapi perlakuannya berbeda. Saya termasuk jujur aja, saya berharap sekali sama Pak Asrul, sama KY, apalagi media nih, teman-teman media terutama ya. Kalau ini sampai, saya ingat sekali ya, bagaimana kalau ini diam ditutupi. Saya yakin ini seperti kita nonton bulu tangkis dan nonton main bola, penonton kecewa gitu kan. Iya kan, kalah sama India, kalah sama Vietnam, kalah sama Korea. Ya ngapain gitu kan. Tapi sekali lagi saya masih agak berharap walaupun saya pesimis, ujungnya pasti penonton kecewa. Di luar kekecewaan penonton, mungkin Kang Asep Anda bisa memberikan gambaran bahaya apa yang lebih besar yang kita hadapi kalau memang perbuatan seperti ini tidak ditindak dengan tegas, terutama karena ini melibatkan bahkan 2 orang hakim. Yang mengerikan dari kalau kita bicara tentang modusnya bandar narkoba, kalau bandar narkoba telah nyampe ke penegak hukum dan ada kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri dan dilakukan, itu berarti kita bukan perang lagi, kita kalah.
Jadi sindikat udah masuk, berarti Republik ini sebenarnya kalah. Kalau kata Jokowi kita perang narkoba, kita udah kalah. Karena apa? Mereka berhasil mempengaruhi ini. Dan kalau ini penegak hukumnya tidak ditindak, kita lebih kalah lagi gitu kan. Jadi di KO kalau tinju. Nah maka saya bilang ada proses penegakan yang tegas. Saya setuju tadi Pak Asul maupun Niko ya. Ini harus terus dikawal sama MK didorong, media monitor, DPR juga terus mengkritisi terus, terlepas ini urusan juridis, tapi kan ada sedikitnya sentilan-sentilan dari DPR. Kalau ini dilakukan sama-sama stakeholder bangsa, bangsa akan terselamatkan. Justru kalau ini hukumannya seperti kasus Lampung, bangsa tidak akan terselamatkan. Bandar akan tertawa dan terbukti Banten itu kan berapa ton dikurangi kan di PT, ringan juga di MA. Ada apa ini bandar penegak hukum? Woi. Jadi kita lihat kasus hukumnya, kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Baik dari MA dan dari KY juga, kita harapkan semua bisa berjalan dengan transparan, dan kita lihat tadi bagaimana dampak buruknya kalau ini tidak ditangani dengan serius. Terima kasih banyak Mas Piko sudah hadir, Kang Asep terima kasih, Pak Arsul terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Asep terima kasih. Terima kasih.